Allah, kami mendeklarasikan dengan tegas bahwa kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena Tuhan. Kami mendeklarasikan berita surga, tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Kalau Kau izinkan kami tetap berdiri, kami tetap tegak ada. Kami melompat seperti kaki rusa melompat, kami bisa mendaki ke bukit yang terjal sekalipun karena Tuhan ada dalam kami. Karena Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi masih Engkau izinkan untuk kami beribadah. Kau izinkan untuk kami tetap mengatakan Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tidak ada alasan buat kami lemah, tidak ada alasan buat kami mundur, tidak ada alasan buat kami tidak bergairah. Sebab Tuhan ada dalam kami, Tuhan ada dalam hidup kami, Tuhanlah yang memelihara kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyatakan kemuliaan dan kebesaran. Pagi ini kami siap diberkati. Pagi ini kami siap dipulihkan. Pagi ini kami siap sepakat dengan perkataan Tuhan. Dan pagi ini kami aminkan firman-Mu atas hidup kami. Urapi kami semua tanpa terkecuali, baik yang di gereja maupun yang ibadah secara online. Lawan kami masing-masing dengan kuasa dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh berkata, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Bapa berbicara, kami siap diberkati di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dengan iman sama-sama kita berkata, tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang di rumah, opa, oma, om, tante, kakak, adik, semuanya shalom. Saya berdoa keadaan saudara hari-hari ini baik. Keadaannya tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita. Dan kita berani berkata Tuhan itu baik, sekalipun keadaan kita tidak baik. Karena Tuhan tidak pernah tidak baik, Dia selalu baik buat kita. Amin Bapak Ibu. Suatu ketika di gereja ini sering dikasih Tuhan, ada seorang wanita muda yang hidupnya mengalami keputusasaan luar biasa. Dia kecewa dengan keadaan, dia kecewa dengan situasi yang menimpa dirinya, dia kecewa dengan masa depannya, dia kecewa dengan situasi keluarga di rumah. Dia datang beribadah sedikit agak terlambat. Harapannya dia mendapatkan firman yang bagaimana begitu. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu saya diizinkan khotbah tentang 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Wanita itu bilang begini, ya ini khotbah sekolah minggu mah. Itu tidak menjawab. Tetapi ketika mulai dikupas tentang penyertaan dan mujizat Tuhan yang diakibatkan karena sikap seorang anak yang tidak menyimpan keraguan, dan anak ini sepakat dengan Tuhan, 5.000 orang laki-laki makan kenyang, sisa 12 bakul. Betul? Bu, Pak, wanita itu baru menceritakan apa yang dialami. Itu kurang lebih hampir 10 tahun berikutnya. Dia WA saya. Khotbah itu tidak akan pernah saya lupakan. Ada kalanya Tuhan membawa kita belok. Ada kalanya Tuhan membuat kita naik. Ada kalanya Tuhan mengajak kita apa? Balik arah. Pak, Bu, yang di rumah, yang di gereja dengar baik. Asalkan kau sepakat dengan Tuhan. Mungkin situasimu hari ini tidak baik, tetapi ketika engkau sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan firman Tuhan, engkau akan mendapatkan jawaban, engkau akan mendapatkan kemenangan, engkau akan mendapatkan kepastian, engkau akan mendapatkan mukjizat. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ini penting sekali. Ketika tema diminta, apa tema hari Minggu? Agree with God. Kita sepakat dengan Tuhan.
sepakat dengan Tuhan berarti saudara sepakat dengan firman Tuhan. Betul tidak? Tadi istri saya menyampaikan sebelum ibadah, kalau kita lapar, apapun menu di depan kita, kita akan lahap untuk memakannya. Betul tidak? Tapi kalau kita kenyang, bahkan kekenyangan, seenak apapun makanan yang disajikan, tidak akan menarik kita. Paham saudaraku? Kalau saudara punya sikap, aku haus dan lapar akan firman Tuhan, bukan masalah pembicara, bukan masalah Anda ibadah di mana, tapi firman itu akan memuaskan saudara. Amin. Saya ingat kisah Daud, saudaraku. Ketika dia ada di padang gurun Yehuda, yang dia katakan, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, hatiku kering dan tandus seperti tanah yang tiada berair. Kalau saudara siram tanah yang becek, berapapun air yang saudara tumpahkan gak ada gunanya. Tapi kalau saudara siram di padang gurun, di padang pasir, berapapun air yang disiram akan diserap. Kalau kita memiliki hati seperti itu, saudara memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, mau firman menegur kek, menyenangkan kek, tapi kalau firman kita katakan, ya Tuhan, aku sepakat, jawaban kemenangan milik kita semuanya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Banyak orang Kristen putus asa. Banyak orang Kristen berjalan statis. Banyak orang Kristen treadmill, saudara. Kenapa jalan di tempat? Kenapa? Milih-milih. Melihat situasi, keadaan kita dengar baik. Tuhan ciptakan kita, itu luar biasa. Dan sekali lagi, kalau saudara sepakat, saudara pulang membawa kemenangan. Siapa yang pernah membaca kau dijadikan naik bukan turun, dijadikan kepala bukan ekor? Saudara pernah baca? Yang di rumah angkat tangan. Pertanyaannya, saudara sepakat atau tidak? Oh ya, Tuhan mendesain kita menjadi kepala bukan ekor, betul? Pertanyaannya, kita sepakat atau tidak? Betul? Alkitab mengingatkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 10b. Aku datang kepadamu supaya kamu memperoleh hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Saudara sepakat atau tidak? Kalau saudara nggak sepakat, sehebat apapun firman disampaikan, nggak ada gunanya. Haleluya. Amin. Saya merenungkan firman yang Tuhan sampaikan dalam Back to the Bible dan Word of Wisdom. Tuhan, kalau kita sepakat saja, alasan apa kita mengeluh? Kalau kita sepakat saja, kenapa kita harus mengasihani diri sendiri seolah-olah kita paling susah? No. Kalau kita sepakat, sekalipun jalan yang engkau tempuh sulit, Tuhan tetap memegang tanganmu. Tuhan bilang apa? Jangan takut, aku Allahmu. Jangan takut, aku yang menuntun engkau. Jangan takut, aku bawa engkau kepada kemenangan. Sepakat atau tidak? Haleluya. Ibu, bapak yang di rumah maupun yang di gereja dengar baik, hidup ini pilihan. Saudara hidup tetap mengucap syukur dengan apa yang saudara dapat, atau saudara hidup dengan menyesali keadaan saudara, itu pilihan saudara. Amin. Amin. Salah pilihan, selesai. Kita buka sebentar yuk, Amos. Kitab Amos. Saya minta maaf, hari ini multimedianya belum berjalan karena masih di riset kembali. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum apa? Berjanji. Apa sih kesepakatan? Kalau bahasa Inggrisnya deal ya Pak ya. Dunia bisnis deal. Betul? Kesepakatan adalah satu perjanjian di mana satu sama lain pegang komitmen untuk apa? Untuk menyepakati apa yang telah dibuatnya. Betul? Pemain musik, worship leader, kalau tidak sepakat,
Pujian yang dinaikkan kacau. Betul? WR-nya minta kunci C, pemusiknya dikasih D. Tidak sepakat. Bisnis yang kita bangun, pekerjaan yang kita punya, ada take and give, ada kewajiban dan hak. Kalau kita sepakat melakukan ini, semua akan berjalan dengan baik. Kenapa Tuhan minta kesepakatan kita? Karena Tuhan mau menuntut komitmen kita. Yang setuju katakan amin. Siapa pelayan-pelayan Tuhan yang sepakat dengan saya? Yang kita layani adalah Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau saudara sepakat yang saudara layani Tuhan, jadi tuanmu itu adalah Tuhan. Sorry, bahasa kasarnya bos kita itu Tuhan. Bos kita bukan gembala kita. Bos kita bukan orang lain yang mungkin memberikan sesuatu buat kita, no. Tetapi bos kita adalah Tuhan. Icon kita adalah Yesus. Idol kita adalah Yesus. Haleluya. Kalau saudara sepakat apa yang saya katakan, saudara akan milih-milih lagi di mana saya beribadah. Betul? Haleluya. Amin. Bisa nggak kita berumah tangga berjalan 10 tahun, 20 tahun? Tahun depan kami pernikahan yang ke-29 tahun. Saya menyatakan ini bukan untuk dirayakan ya, enggak. Tapi kalau kami berjalan 29 tahun, karena kami sepakat. Coba kalau dia ke utara, saya ke selatan. Istri saya misalkan ngajak ke utara terus saya ke selatan, nggak jadi. Kalau bahasa Yunaninya itu bubar kabeh. Haleluya. Sepakat nggak anak kita sekolahkan demikian. Kalau suami istri nggak sepakat, anak tidak akan pernah jadi. Haleluya. Bilang kanan kirimu, kita setuju, sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Coba saudara dengar statement ini. Saya akan bacakan buat saudara. Karena nggak ada multimedia, saudara mesti fokus. Bilang kanan kirimu, jangan melamun. Haleluya. Jangan sampai nanti tubuhnya di sini tapi rohnya melayang-layang di lapo tua, jangan. Kita sepakat. Haleluya. Yang di rumah opa, oma, om sepakat? Haleluya. Dengar baik-baik. Keberadaan kita, you and me, sampai sekarang, ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kita atau kesepakatan kita di masa lalu. Kok gak ada amin? Kan kayak saudara gak firm ini. Ayo, yang rambutnya tertutup buka. Amin. Jadi keberadaan saudara, keberadaan saya, keberadaan Pak Rolin, keberadaan Pak Uktu, semua all of you, sampai hari ini, itu karena pilihan-pilihan kita di masa lalu yang telah kita sepakati. Amin. Belum titik, masih koma. Apa yang kau dapat di depan, apa yang kau raih ke depan, tergantung apa yang kau putuskan hari ini dan yang kau sepakati hari ini. Kalau Anda kepengen sukses, ya kerja keras. Kalau Anda kepengen diurap Tuhan, ya dekat dengan Tuhan. Mulai kok repot. Haleluya. Bilang kanan kirimu, masa depanku ditentukan kesepakatanku maksudnya. Haleluya. Yakobus ayat pasal yang pertama. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang di rumah Bapak Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, silakan buka Alkitab. Jika Anda ikut online Facebook, boleh Anda share ke banyak kontak biar banyak orang sepakat. Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Jalannya tak terselami, tapi jalan Tuhan menuju kepada kemenangan. Haleluya. Ayat 6 berkata demikian. Hendaklah yang memintanya dalam iman dan sama sekali jangan apa? Jangan bimbang. Kalau sepakat saudara dengan Tuhan jangan bimbang, ya jangan lagi simpan kebimbangan. Mau ambil keputusan, jangan-jangan nanti kok Anda mereka-reka masa depan Anda sendiri. Betul nggak sih? Pak Bu, lihat saya sebentar.
banyak orang Kristen menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Oh iya, sorry nih nggak negor, cuma nabrak. Mereka reka, oh nanti saya nggak dihargai. Loh, kok Anda menjadi Tuhan sendiri? Bukankah Tuhan punya rencana yang indah atas kita? Maka dia bilang demikian, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kita sepakat, ayo jangan bimbang, katakan bersama-sama. Ya, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemarin. Ayat yang ke-7. Orang yang demikian jangan mengira bahwa dia menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau Anda doa belum dijawab, kalau Anda doa belum terrealisasi, kalau iman Anda belum mencapai ekspektasi yang Anda inginkan, jangan-jangan Anda belum sepakat dengan Tuhan. Amin. Keras sekali Pak ini. Biarin guys. Kita ibadah seolah-olah besok sudah datang Tuhan yang maha luar biasa. Amin. Ya. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yuk saya kritik mungkin yang sering bangun jam 1 malam. Oh ini bantalnya salah. Nggak ada bantal salah. Bantal tetap kapok. Yang salah adalah ketika hatimu tidak tenang dan engkau tidak berserah kepada Tuhan. Pak, saya dikejar-kejar anjing. Saya tanya, anjingnya siapa? Kang anjing. Betul? Yang ngejar jenis pitbull apa herder? Nah, ayo. Kadang-kadang kita lebay. Amin. Bilang kanan kirimu, sekali lagi saya mau sepakat sama Tuhan. Amin. Terus berikutnya saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58 saya bacakan saja buat saudara. Tetapi syukur kepada Allah Yahweh yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pak Bu, kita bukan pecundang. Kita diciptakan bukan untuk menjadi gagal, tapi kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Tepuk tangan yuk bagi Allah kita. Haleluya. Kita diciptakan Tuhan sebagai pemenang. Bahkan Alkitab berkata apa? Engkau lebih daripada sekedar pemenang. Haleluya. Ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di banyak kesempatan saya bilang, ayo Bapak Ibu, dalam sisa hidup yang ada, jangan pernah main-main dengan Tuhan. Dalam sisa hidup saudara yang ada, jangan pernah tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kesempatannya tidak banyak. Amin. Sudahkah saudara memberi yang terbaik buat Tuhan? Memberi hidupmu, memberi waktu, memberikan pelayanan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terus terang saya terinspirasi ketika ada ibadah gereja Korea, saudara. Sudahkah engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan, buat sisa hidup? Iya ya. Terkadang kita sibuk dengan kekhawatiran kita, terkadang kita sibuk dengan nama baik kita, terkadang kita sibuk dengan omongan orang, terkadang kita sibuk dengan komentar orang lain, terkadang kita sibuk dengan media sosial kita. Jangan bilang amin dah kayak yang berat. Betul nggak? Terkadang kita sibuk dengan sebagai pemadam kebakaran. Loh, kok dia ngomongin saya sudah berbuat baik? Loh, kok dia fitnah saya sudah berbuat baik? Berhenti Pak Bu, senangkan hati Tuhan saja. Senangkan hati Tuhan saja, maka Tuhan akan sepakat dengan saudara. Kemuliaan yang akan dinyatakan atas hidup kita. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ayo sepakat dengan saya. Bilang kanan kirimu, ku tahu yang ku mau. Betul? Ku tahu yang ku mau, bukan ku tahu yang kau mau. Artinya apa? Yang tahu hati kita, keinginan kita, ya kita sendiri. Makanya nggak usah nuntut orang untuk tahu kita. Kok nggak ada amin? Berat ini ya. Nggak usah nuntut orang lain untuk memahami kita. Tapi
tapi cukup tahu apa yang kita mau. Kalau apa yang saudara mau itu baik, lakukan, sepakat dengan Tuhan. Haleluya. Loh gini loh Pak Bu, tangan ini diberkati Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Betul? Saudara tidak akan pernah melihat hasil kalau tangan ini tidak pernah kau kerjakan, tidak pernah kau gunakan. Haleluya. Ku tahu yang ku mau, apapun yang kau mau, di dalam Tuhan ada jawaban. Pak, bagaimana cara kesepakatan yang baik di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala bukan kebaikannya, kebenarannya. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan buat saudara. Kalau anaknya saya diberikan buat kita, harta benda emas perak berlian buat Tuhan kecil. Karena Tuhan berkata apa? Bumi dan langit adalah milikku. Gold is mine, silver is mine. Haleluya. Prioritaskan Tuhan, prioritaskan keluarga, baru prioritaskan pelayanan. Amin. Jangan sibuk pelayanan kanan kiri, keluarganya nggak keurus. Akhirnya apa? Ngomongin orang. Saya ini capek pelayanan, yang suruh melayani capek-capek siapa? Betul. Tuhan bilang jelas kok. Karena lembaga yang dibangun pertama bukan Gereja Bethel Indonesia. Yang dibangun lembaga pertama adalah keluarga. Dan kita harus sepakat itu. Amin. Haleluya. Klik. Klik. Sorry, tidak ada multimedia. Saya lanjutkan. Nilai yang kedua saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Terambil 1 Korintus 3:10. Nilai adalah prinsip-prinsip yang dianut dalam kehidupan dan menjadi ukuran atau sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil tindakan dan aktivitas. Pak, Bu, hidup ini harus punya visi. Suami, istri, keluarga harus punya visi. Betul? Visi kami ke depan adalah rindu untuk memiliki gedung gereja sendiri. Meskipun Cimanggis City masih macet. Betul? Tapi satu hal, ketika visi itu daripada Tuhan, kita sepakat, sekalipun jalan yang kita tempuh tidak susah, sangat susah, tapi dengar baik, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Sekalipun kalau kita ngelihat kerennya saja berdiri, kantornya pun tutup, aduh gimana ini? Sekali lagi, kalau Tuhan yang kasih, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk mengenapi syarat janji firman-Nya. Yang kedua, saudaraku, value itu menentukan bagaimana kita bertindak untuk apa? Melakukan sesuatu. Kalau saudara punya pijakan, punya sarana, punya kekuatan yang dari firman itu sendiri, percayalah Anda akan dikawal oleh Tuhan. Makanya Musa berkata, tiap langkah diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Cukup. Nanti Vero yang bagian muji Tuhan. Haleluya. Sering sekali saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak lagi berpegang kepada Tuhan, tapi berpegang kepada apa? Realitanya sendiri. Pak, Bu, mengikut Kristus itu gampang kalau kita setia. Tapi mengikut Kristus akan menjadi susah kalau saudara hanya apa? Berpaku kepada kesaksian dan mukjizat orang lain. Betul. Saya banyak mendengar kesaksian di KKR gereja-gereja yang hebat, saudaraku. Ada orang yang bersaksi di mimbar, saudara-saudaranya sekalian. Saya dulu dilahirkan dengan sedikit kurang. Badan saya sering panas. Ya, di daerah tropis. Saya tidak dianggap dianggap dengan baik. Apa yang terjadi ketika saya mengenal Yesus? Saya menjadi seorang atlet yang luar biasa. Saya terkenal, banyak mendapatkan medali. Kalau itu Tuhan berikan buat saya, itu pasti menimpa saudara. Wih, banyak orang tepuk tangan. Oh, hebat ya. Dan mulai ngukur kita. Wih, seandainya itu terjadi atas saya. Pak, Bu,
Berkat yang diberikan buat orang lain berbeda buat kita. Masalah yang diberikan orang lain beda dengan masalah yang kita terima. Kalau semuanya sama, Tuhan tidak punya kreasi. Haleluya. Amin. Ada lagi pengusaha yang bangkrut. Saya ini sudah bangkrut pakai kolor saja. Masih puji Tuhan pakai kolor. Daripada sekarang seperti statementnya Departemen Kesehatan, di Jakarta saja ada 17.000 orang gila gara-gara pandemi. Saya berdoa tidak ada bagian di antara kita begitu. Kita tetap mengucap syukur apapun keadaan kita. Tuhan itu luar biasa. Tepuk tangan dulu deh buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, dan orang ini bersaksi, saya percaya Kristus lebih dan lebih lagi. Akhirnya bisnis saya dipulihkan, saya menjadi kaya raya, sekarang saya jadi konglomerat. Kalau itu menimpa saya, saudara pasti akan mendapatannya. Orang tepuk tangan, mungkin standing applause. Hebat ya. Bayangin kalau jemaat EON 400 semua jadi konglomerat, bingung perpuluhannya taruh di mana nih. Haleluya. Kita terpaksa tidak beli gedung kecil, Pak, stadion kita beli. Haleluya. Betul, itu Bu Jen hitung uang sampai pusing gitu. Ini nolnya kok banyak sekali, nggak ada habis-habis, ini bagaimana? Amin. Ya, tapi kalau ada di antara kita konglomerat, sebelahnya lagi konglomerat, nggak apa-apa. Tuhan punya kreasi. Haleluya. Yang jadi masalah, saudaraku, banyak orang terpaku dengan kesaksian-kesaksian seperti ini. Oh, saya dulu sakit apa? Berat. Didoakan nerima Yesus dan saya sembuh. Stadium 4 yang saya terima sembuh dalam nama Yesus. Kalau itu menimpa saya, pasti Anda bisa alami. Pak, Bu, mujizat itu ada? Iya. Terobosan itu ada? Iya. Berkat itu ada? Iya. Tapi belum tentu orang yang mengalami itu terjadi atas kita. Ayo dong, jangan pura-pura nggak dengar dong. Amin. Coba kalau seandainya Petrus yang 2000 tahun lalu zaman kisah para rasul disuruh kesaksian di EON, aku dulu seorang nelayan yang sukses, pengusaha ikan yang sukses, di mana-mana orang menghargai saya karena saya ahli dalam menjala ikan. Tapi gara-gara saya mengikut Yesus, hidup saya susah, bahkan mati pun harus disalib terbalik. Nggak ada yang tepuk tangan. Pasti bilang capek deh. Betul? Coba kalau Saulus diundang untuk bersaksi di sini. Saya ini tokoh Sanhedrin, saya seorang Yahudi tulen, kekayaan, kehebatan, kepunyaanku, aku punya surat yang resmi untuk membangga orang Kristen. Tetapi ketika aku ada di Damsyik, aku buta, aku mendapatkan perintah langsung dari Yesus. Siapa yang kau aniaya itu Yesus? Aku mengikut Yesus. Digoreng, terombang-ambing di laut. Hidupnya susah, melarat, miskin. Ada yang aneh? Oh, rasanya itu bukan saya, Pak. Saya tolak dalam nama Yesus. Ayo Pak, Bu, dewasa dalam Tuhan. Amin. Saudara lihat martir pertama, Stefanus. Orang yang dihargai luar biasa, matinya apa? Dilemparin pakai kerikil, cuma kerikil segede-gede gini. Saat ini kena indas lagi, kena kepala ya bonyok. Saudara berkata, amin, itu aku Tuhan, berani gitu. Lo kok melototin saya? Saya tanya, ada sepakat gak? Loh, Pak, Bu, Alkitab berkata apa? Mengikut Yesus itu adalah memikul salib. Amin. Jadi saudara nggak usah kecewa kalau doamu belum dijawab sekarang. Saudara nggak usah kecewa kalau engkau belum ada mujizat. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sepakat saja dulu sama Tuhan, cari dulu Tuhan, segala sesuatunya ditambahkan buat saudara. Oh, yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amin. Ini calon pendeta ini. Haleluya. Pikiran yang bodoh hanya memikirkan hal-hal yang pendek. Pikiran yang pintar hanya mereka-rekakan cengkapannya. Tapi pikiran yang takut akan Tuhan hidup dalam mukjizat dan kemuliaan Tuhan.
Tulis untuk update status. Aku udah bisa ulangi lagi soalnya. Haleluya. Amin. Masukkan ke TikTok biar foto saya banyak di mana-mana. Haleluya. Bu, Pak, percaya nggak dengan statement ini? Suasana hati itu mempengaruhi suasana pikiran. Betul nggak? Lek hati ini gak enak. Kalau hati ini gak enak, saudara, pikiranmu pasti kacau. Ketemu orang, jangan-jangan. Ketemu dia, jangan-jangan. Betul? Sekarang saudara lebih banyak pakai hati yang terluka atau hati yang mengucap syukur. Sekali lagi, itu tergantung kesempatan saudara dengan Tuhan. Kita buka sebentar yuk, Amsal 13 ayat 20, ayat yang terakhir. Amsal 13 ayat yang ke-20, ntar saya juga cari. Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Haleluya. Apa kata firman di sini? Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Amsal 13 ayat 20. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi saudaraku, tergantung kesepakatan saudara. Dengan siapa saudara bergaul, it is yours. Bu Devi sering lagi di banyak tempat berkata demikian. Show me your friends, and I will show your future. Duduno sopo koncomu iku, tak duduno masa depan. Itu bahasa Yunani yang baru. Haleluya. Kenapa gemar kita banyak dari Jawa, jadi harus pakai bahasa tambah-tambahan dikit. Haleluya. Amin. Dengan siapa engkau bergaul, itulah saudara di masa depan. Kalau saudara sepakat bergaul karib dengan Tuhan, sepakat bergaul karib dengan orang-orang bijak, saudara sepakat bergaul karib dengan orang takut akan Tuhan, itulah saudara nanti. Haleluya. Haleluya. Loh Pak, Bu, kalau boleh kasar saya sampaikan ya, maafkan saya kalau saudara tersinggung. Kita ini hanya menikmati sisa hidup kok. Betul. Sisa hidup kita nggak tahu sampai kapan. Tapi ayo, gunakan waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Gunakan waktu yang ada untuk maksimal di hadapan Tuhan. Gunakan waktu yang ada, saudara sepakati apa yang Tuhan katakan. Alkitab berkata demikian, 2 atau 3 orang di dunia ini sepakat meminta demi namaku, akan diberikan apa yang kau kehendaki dalam nama Bapa. Siapa yang rindu sukses, angkat tangan. Bilang kanan kirimu, sepakat. Siapa yang rindu dipulihkan? Bilang kanan kirimu, sepakat. Amin. Siapa yang rindu kita mengalami maaf, terobosan berkat kelimpahan, angkat tanganmu. Sepakat. Ingat khotbah minggu lalu, Yabes yang pertama dinubuatkan hidupnya susah, jelek, menyakitkan, bahkan dia hidupnya menjadi batu sandungan. Tapi Yabes sepakat dengan Tuhan. Dia akan memberkati, dia berlimpah-limpah, patok-patoknya diperpanjang, bahkan kekuasaannya diberikan kelimpahan luar biasa. Kenapa? Karena Yabes sepakat dengan Tuhan. Jangan seperti Yongram, memulainya dengan baik, sepakat dengan Baal. Apa jadinya? Kacau. Saya berdoa saudara pulang dapat kekuatan. Saya berdoa hari Minggu ini mendapatkan jawaban. Dan saya rindu Tuhan yang kita sembah menggenapi setiap janjinya. Kenapa? Karena kita sepakat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkata. Tepuk tangan bagi Allah kita hari ini. Sama-sama bangkit berdiri. Yang di rumah juga bangkit berdiri. Oh haleluya rabasyak. Ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun
Yesus selalu menopang, bukan berdiri. Ora basyakana, ora basyakana mayasya, ora basyana. Sampai kapanpun kita sepakat yuk di hadapan Tuhan. Kita berdiri di hadapan Tuhan dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Bukan berdiri yang kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudaraku, dalam kitab Wahyu Tuhan berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau tidak menyangkal namaku, dan engkau tetap setia menunggu kedatangan Tuhan. Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu penderitaanmu, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu usaha yang kau bangun, Tuhan tahu setiap tetes air matamu, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi atas hidupmu. Saudara sepakat dengan Tuhan. Tuhan punya jawaban, Tuhan punya jalan keluar, dan Tuhan punya kemenangan. Siapapun sudah berkata, Tuhan aku mau sepakat, aku rindu mengalami pemulihan, aku rindu mengalami jamahan Tuhan, aku rindu mengalami tuntunan Tuhan yang luar biasa. Ketika saudara buka tanganmu di hadapan Tuhan, Bapa, lihat tangan-tangan kami yang terbuka. Biarlah apa yang boleh kami dengar minggu ini, kami boleh sepakat dengan firman-Mu. Kami boleh sepakat dengan apa yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan. Kami sepakat dengan semua janji-janji firman-Mu. Pergumulan kami serahkan dalam tangan kasih kuasa. Seperti yang tertulis 1 Petrus 5 ayat 8. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab Tuhan yang memelihara kita adalah Allah yang setia. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terbuka. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa. Engkau tahu Tuhan, tanpa bimbingan-Mu kami tidak punya arah tujuan yang jelas. Tapi kami membuka tangan, kami sepakat di hadapan. Ulurkan tangan-Mu atas kami, sendengkan telinga-Mu atas doa-doa kami. Arahkan wajah-Mu dengan penuh kelembutan, dan berikan kami kemampuan untuk tetap berjalan seperti yang Tuhan kehendaki untuk kami berjalan. Terima kasih Bapak. Turunkan tangan saudara. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat teguran-teguran. Terima kasih buat arahan-arahan. Biarlah kami sungguh-sungguh bergairah dalam sisa hidup kami. Dan kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Kami sungguh-sungguh untuk hidup seperti yang Kau kehendaki untuk kami hidup. Biarlah setiap kami, baik yang onsite maupun yang online, tidak berhenti cakap untuk mendengar, tapi lebih daripada itu, mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku akan firman. Terima kasih. Kami akan sudahi ibadah hari Minggu ini. Tetapi sebelum kami mengakhirinya, biarlah berkat, kesempurnaan, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Buka kedua tanganmu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Sorga terbuka buat kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Dan diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu. Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan hanya datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih, mujizat diberikan melalui anak yang tunggal Yesus Kristus Allah kita. Penyertaan yang manis dari Roh Kudus sempurna atas kita. Dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.